Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada video kali ini saya Atif akan menjelaskan terkait bagaimana pelaksanaan CRM pada Udu. Sebelum masuk ke pelaksanaannya, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu CRM dan kita akan melihatnya berdasarkan definisinya ya. Kita bisa next. CRM itu sendiri merupakan strategi bisnis yang digunakan untuk mengelola dan memperkuat hubungan dengan pelanggan yang melibatkan teknologi. Konsep dasar dari CRM ini sendiri terletak pada kemauan bisnis untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan tanpa menambah beban biaya dan waktu sekalipun. Untuk CRM sendiri bertujuan untuk meningkatkan retensi pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan juga memaksimalkan nilai pelanggan dalam jangka yang panjang. Untuk memenuhi tujuan tersebut, sistem CRM akan mengumpulkan data-data pelanggan dari berbagai saluran komunikasi, baik itu web, email, telepon, chat, maupun sosial media. Mungkin kita bisa lanjut aja untuk melihat siklus dari CRM ini. Siklus CRM itu sendiri terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama ada leads, yang kedua ada opportunity, yang ketiga ada quotation, dan yang keempat ada sales order. Lead sendiri merupakan prospek atau calon pelanggan yang sedang dalam tahapan awal untuk mengenal produk atau jasa yang sedang kita tawarkan. Perlu diingat ya bahwa leads ini belum dikualifikasikan atau dianggap sebagai prospek penjualan. Kemudian ada opportunity. Opportunity merupakan lead yang telah dikualifikasi atau dianggap yang memiliki potensi nyata untuk diubah menjadi penjualan. Dalam konteks CRM, opportunity ini merupakan tahapan di mana potensi lead telah dievaluasi dan diakui bahwa ada kesempatan yang cukup baik bagi perusahaan untuk menawarkan produk atau layanan kepada lead tersebut. Kemudian quotation itu sendiri berisi detail tentang produk atau layanan yang ditawarkan, termasuk harga dan syarat-syarat penjualannya. Pada dasarnya, quotation ini dapat dikatakan sebagai dokumen yang menggambarkan sebuah produk tersebut, baik itu dalam segi jumlah maupun harga yang disepakati oleh penjual dan calon pembeli. Kemudian ada yang terakhir, ada sales order. Untuk sales order merupakan dokumen yang diterbitkan atau dikeluarkan sebagai catatan penjualan guna memudahkan pihak penjual untuk melacak proses penjualan yang sedang berjalan. Sales order ini juga dapat dikatakan sebagai dokumen konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli yang menyetujui penjualan produk atau layanan tertentu pada kondisi tertentu. Nah, kita akan masuk ke bagian skenario-nya. Untuk skenario kali ini, kita akan masih menggunakan PT Bakuku yang sebagai vendor bahan baku ternama yang telah berdiri sejak tahun 2018. Dan saat ini ditemukan bahwa ada 2 perusahaan manufaktur roti ya, dengan varian baru di Indonesia yang belum memiliki vendor untuk bahan baku produksi mereka, di mana PT Bakuku ini berkeinginan untuk menjadi penyedia bahan baku utama bagi kedua perusahaan ini. Dan PT Bakuku telah melakukan serangkaian strategi pemasaran untuk mendekati dan memahami kebutuhan dari kedua perusahaan tersebut. Setelah melakukan berbagai strategi pemasaran, tim marketing dari PT Bakuku akhirnya berhasil mendapatkan kontak dari kedua perusahaan tersebut sebagai potensial customer-nya. Tim marketing juga menyimpan kontak perusahaan tersebut yang kita lihat dapat sebagai berikut ya. Yang pertama, yang sebelah kiri itu ada dari company Roti Jaya Baru, dan yang sebelah kanan ada dari dari perusahaan Serat Roti. Untuk perusahaan dari Roti Jaya Baru ini, dia tertarik dengan tepung organik yang dengan sertifikasi yang tinggi, sehingga dapat mendukung kesehatan produk roti yang akan mereka buat, yang dimana lead-nya itu sendiri adalah roti organik. Sedangkan dari company PT Serat Roti itu lead-nya itu merupakan roti multigrain, dan yang dia butuhkan adalah variasi biji-bijian yang berkualitas untuk memperkaya nilai gizi pada produk roti multigrain mereka. Sekarang kita akan langsung saja masuk ke tahapan pelaksanaan CRM-nya. Kita akan membuat akun terlebih dahulu, dan di sini kita membutuhkan 2 akun dengan 2 role yang berbeda. Untuk role yang dibutuhkannya itu CRM dan juga sales, dan kita akan membuat kedua akun tersebut menggunakan akun administrator ya. Dan di sini saya sudah menggunakan akun admin.
Untuk membuat akunnya, kita bisa langsung saja masuk ke bagian settings. Setelah itu pilih user and companies, bagian user, dan di sini kita bisa langsung membuat akun dengan klik new. Kita akan buat akun untuk CRM-nya terlebih dahulu. Kita namai Caca CRM. Caca. Dan di sini kita akan membuat invoicingnya jadi kosong saja. Ini juga kosong. Salesnya akan kita bikin sebagai admin. Dan harusnya ini kita bisa langsung save. Ya, save. Kita balik lagi, kita akan buat akun satu lagi. Caca CRM sudah, kita akan buat akun untuk yang bagian sales. Untuk salesnya kita namain Sandi sales. Sandi.com. Kita akan membuat dia menjadi admin di bagian sales. Yang lainnya kita kosongkan. Dan kita bisa langsung save saja. Bisa lihat di bagian, kita balik lagi ke bagian user, dan kedua akun tersebut sudah dibuat ya, ada Sandi Sales dan juga ada Caca CRM. Nah, setelah kita membuat akun, kita jangan lupa untuk mengubah password keduanya ya. Untuk mengubah password keduanya, kita bisa langsung select dua-duanya aja, kita actions, kita change password. Ini bertujuan untuk memudahkan kita buat login nantinya ya. Dan untuk passwordnya itu jangan susah-susah, kita bikin yang gampang-gampang aja. Kalau di sini saya akan membuat 1 2 3 4 5. Oke. Dan ini no thanks saja. Harusnya ini udah kebuat ya akunnya. Setelah membuat akun, kita akan masuk ke tahapan leads dengan menggunakan akun CRM ya. Dan di sini saya sudah login untuk akun Caca CRM-nya, dan kita bisa langsung saja untuk ke tahapan sales ya. Dan di sini masih belum ada opsi leads karena di sini kita belum mengaktifkan fitur leads itu sendiri. Mungkin sebelum itu, supaya kita bisa menggunakan fitur leads ini, kita harus mengaktifkan terlebih dahulu pada bagian settings, tapi bukan menggunakan akun dari CRM ini, melainkan akun admin ya. Kita akan balik lagi ke akun admin untuk mengaktifkan fitur leads tersebut. Kita balik saja ke settings, terus juga sepertinya ini belum di apps, kita CRM, kita activate dulu. Kita activate, dan di sini harusnya sudah ada modul CRM. Yep. Kita lihat lagi apps, CRM-nya udah install. Kita langsung ke settings, kita bagian CRM, dan kita aktifkan bagian leads. Nah, setelah diaktifkan bagian leads, otomatis kita save dulu ya. Otomatis untuk akun Caca CRM udah terdapat fitur leads ya. Kita bisa langsung lihat saja. Nah, kita akan langsung masuk ke bagian untuk membuat leads-nya ya. Dan di sini nggak ada. Ternyata itu dia ada di bagian CRM, bukan di sales. Dan kita akan langsung untuk membuat leads-nya. Dan di sini kita akan membuat leads berdasarkan skenario pada video kali ini. Pertama kita akan mengisi bagian company untuk Roti Jaya Baru dulu. Leads-nya kita ini bukan. Sorry. Nah, kita bagian leads-nya itu roti organik. Dan di sini kita ngisi company name-nya itu Roti Jaya Baru. Kita isi dulu ya.
Dan di sini kita udah membuat ya untuk semua bagian dari leads-nya. Kita bisa langsung save saja dan kita akan membuat baru. Harusnya sudah muncul roti organik di bawah. Kita bisa langsung ke bagian selanjutnya, roti multigrain. Dan di sini kita udah mengisi semua ya, kita bisa langsung save saja. Dan di sini kita bisa melihat ya, dari status untuk roti multigrain ini lead-nya sudah di create, dan kita akan melihat untuk bagian yang roti organik ya, jadi kita belum melihat bagian tersebut. Untuk statusnya sendiri juga sudah dibuat ya untuk bagian lead-nya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, setelah berhasil menyimpan informasi kontak dari kedua perusahaan tersebut, tim marketing PT Bakoko berfokus pada pengelolaan dan pengembangan peluang atau sales opportunity. Langkah-langkah strategis diambil untuk memastikan bahwa PT Bakoko dapat memenuhi kebutuhan bahan baku khusus yang dibutuhkan oleh kedua perusahaan roti tersebut. Untuk mendapatkan sales opportunity ini, tim marketing harus mengubah leads tersebut menjadi sales opportunity, yang dimana kita bisa melihat detail-detailnya sebagai berikut. Untuk yang sebelah kiri itu untuk perusahaan PT Roti Jaya Baru, dan yang sebelah kanan itu untuk perusahaan PT Serat Roti ya, yang dimana opportunity-nya ini berupa roti organik untuk yang PT Roti Jaya Baru, dan PT Serat Roti itu merupakan opportunity-nya itu roti multigrain, yang dimana probability-nya kita bisa ada perbedaan di sini, dan juga expected revenue-nya juga terlihat berbeda ya. Dan priority-nya pun juga kelihatan bedanya, yang satu 4 star dan yang satunya ada 5 star. Selanjutnya kita akan membuat opportunity dari leads yang sudah kita buat tadi, dan pada skenario ini kita merasa bahwa kedua perusahaan ini cocok dengan peluang bisnis perusahaan kita ya. Dan untuk mengubah leads yang sudah ada itu menjadi opportunity, kita bisa langsung select saja kedua leads tersebut yang sudah kita buat tadi. Kita klik actions dan kita pilih bagian convert to opportunities. Dan di sini kita pilih create a new customer, dan ini conversion actionnya kita pilih bagian convert to opportunities. Kita convert aja, dan di sini kita bisa melihat bahwa statusnya udah berubah ya, dari lead tadi udah berubah ke opportunity. Ini untuk bagian multigrainnya kita bisa juga melihat tadi sepertinya ini udah diubah. Kita akan lihat bagian CRM, dan di sini kita bisa melihat statusnya juga udah berubah. Lead-nya udah menjadi opportunity. Untuk bagian multigrain kita akan melihat untuk bagian organiknya juga sudah berubah untuk statusnya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi semua bagian leads ini yang sudah menjadi opportunity berdasarkan skenario pada video kali ini, dan kita akan langsung saja untuk mengisinya di bagian ini ya. Kita langsung saja. Kita tadi ada expected revenue-nya. Probability-nya 75%.
expected closingnya itu pada 5 April ya, 5 April 2024. Dan untuk prioritinya tadi sebenarnya pada bagian awal ada kesalahan ya, karena di U2 hanya menerima 3 bintang. Jadi seharusnya yang 4 bintang dan juga 5 bintang pada kedua bagian ini diubah menjadi 2 dan 3. Jadi kurang lebih sama. Kita akan langsung saja. Dan setelah diubah, kita akan langsung mengubah pada bagian selanjutnya. Untuk bagian roti multigrain. Multigrain itu sendiri dia punya expected revenue-nya 75 juta. Kelebihan 10. Masih kelebihan. Nah, mantap. Kita langsung masuk ke expected. Expected-nya itu 10 April 2024. March 10 April. Nah, untuk probability-nya itu sekitar 80%. Dan priority-nya itu jadi 3. Cakep. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa detail-detailnya juga udah berubah ya. Setelah melakukan serangkaian activity dari opportunity-nya, sekarang kita masuk ke skenario dari quotation, yang dimana di sini PT Bakuku berhasil memenangkan kepercayaan dari PT Serat Roti sebagai vendor bahan baku multigrain mereka. Sementara untuk PT Roti Jaya Baru tidak berhasil dimenangkan karena mereka masih mempertimbangkan beberapa pilihan vendor lain. Berdasarkan skenario pada video kali ini, kita akan memenangkan produk roti multigrain ya. Yang dimana di sini kita bisa melihat bahwa PT Bakuku berhasil memenangkan kepercayaan dari PT Serat Roti sebagai vendor bahan baku multigrain mereka. Sementara untuk PT Roti Jaya Baru tidak berhasil dimenangkan karena mereka masih mempertimbangkan beberapa vendor lain. Nah, selanjutnya untuk memenangkan roti multigrain ini, kita bisa langsung saja masuk ke detail opportunity-nya yang akan dimenangkan. Kita bisa langsung klik bagian menang ini, one, mark as one, dan kita akan melihat statusnya udah berubah ya. Nah, selanjutnya kita akan karena di sini PT Roti Jaya Baru dengan produk mereka tidak berhasil dimenangkan, kita akan langsung mark as loss. Di sini PT Organik akan loss. Nah, untuk alasannya itu kita sebenarnya bisa mengisi apa saja. Mungkin kita akan kosongkan pada bagian ini ya. Kita bisa sebenarnya ngisi kayak karena mempertimbangkan beberapa vendor lain. Kita mark as loss, udah. Dan di sini kita bisa melihat bahwa untuk opportunity yang win itu ada ini ya. Tahapan selanjutnya adalah kita akan membuat quotation yang ditujukan kepada PT Serat Roti dengan data sebagai berikut. Setelah tadi kita telah memenangkan salah satu opportunity yaitu produk multigrain, kita akan langsung membuat quotation dari produk tersebut ya. Dan untuk membuat quotation tersebut kita harus menggunakan akun sales. Jadi di sini kita harus pindah akun terlebih dahulu, dan di sini saya masih berada di akun CRM. Kita akan pindah terlebih dahulu. Akun sales itu sandi@gmail.com. Nah, salah masuk ya. Nah, untuk membuat quotation kita bisa langsung saja masuk ke bagian sales, dan di sini kita klik new ya. Dan di sini kita pilih customer-nya itu sesuai dengan skenario. Kita akan bikin namanya itu PT Serat Roti. Nah, dan di sini kita akan add produk itu bijian HKI. Sudah ada di sini kuantitinya 1000.
Nah, untuk teksnya kita kosongkan dan expire-nya itu 24 April ya. Expiration-nya itu 24 April, betul, biji-bijian, 4 biji, benar. Nah, setelah dirasa sesuai, kita langsung aja send by email. Dan di sini kita bisa melihat ya bahwa resipinya itu PT Serat Roti, dan juga subjek, terus ada nomor dokumennya. Untuk nomor dokumen quotation-nya dengan amount 20 juta, kita langsung bisa send saja. Kita bisa melihat bahwa quotation-nya udah di send, dan di sini mungkin kita bisa langsung saja untuk masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu sales order. Dan untuk membuat quotation ini menjadi sales order, kita bisa langsung masuk ke detailnya, dan di sini kita ada detail. Kita bisa langsung confirm aja, dan seharusnya statusnya udah berubah menjadi sales order. Dan di sini kita bisa melihat ya, kita juga bisa melihat detailnya dari quotation yang udah kita buat. Detail-detailnya itu ada tadi CSA CRM, dan statusnya udah sales order. Jangan lupa untuk menghapus dari filternya ya, supaya kelihatan gitu. Nah, mungkin untuk video kali ini itu saja dari proses pelaksanaan CRM-nya. Terima kasih.